Gengs tegas, Polda Metro Jaya mengingatkan jika PA 212 dan FPI tetap memaksakan untuk menggelar aksi demo pada hari ini, maka mereka akan melakukan operasi kemanusiaan. Nikita Mirzani mengingatkan masa begini. Hai, jumpa lagi dengan Mimin di sini dan dari GPFM untuk kalian semua. Langsung aja yuk kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Terkait dengan rencana itu kan katanya, kalaupun ada aksi, kami akan melaksanakan operasi kemanusiaan. Ya, salus populi supreme lex exto. Keselamatan masyarakat itu menjadi hukum yang tertinggi. Jadi sudah ada undang-undang tentang kekarantinaan, kesehatan, ada undang-undang tentang wabah penyakit menular, ada perda, ada pergub, dan ada instruksi daripada gubernur, seruan dari gubernur. Itu nanti akan kita laksanakan dalam bentuk operasi kemanusiaan, ya, sehingga akan kita laksanakan 3T, sehingga kerumunan tersebut bisa terkendalikan. Jangan sampai nanti di antara kerumunan itu ada yang positif sehingga menularkan kepada yang lain. Kasus klaster Petamburan, klaster Tebet sudah membuktikan bahwa kerumunan itu sangat berbahaya untuk terjadinya penularan. COVID-19 di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, menunjukkan kenaikan dan mencapai angka 636.134 per tanggal 17 Desember 2020. Selama ini, pandemi yang melanda di seluruh dunia, khususnya Indonesia, belum dapat ditangani secara pasti, dan virus COVID-19 yang tak nampak ini bisa menyerang ke siapapun dan kapanpun tanpa mengenal situasi dan kondisi. Sampai saat ini, salah satu cara yang paling ampuh adalah menjaga diri sendiri dengan mematuhi protokol kesehatan. Belum selesainya pandemi yang kita hadapi bertolak belakang dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Aksi demo 18-12 besok hari untuk menegakkan keadilan, menyelamatkan NKRI justru malah lebih banyak berdampak negatif untuk negeri dan bangsa Indonesia ini, bukan untuk menyelamatkan bangsa, melainkan menciptakan klaster penyebaran COVID-19 imbas dari unjuk rasa yang pastinya akan melanggar protokol kesehatan, sebagaimana acara saat penjemputan Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta dan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya di Petamburan. Berdiam diri di rumah saja tidak menjamin untuk tidak terpapar COVID-19, apalagi dalam kerumunan yang masif. Jaga dirimu, jaga keluargamu, dan jaga negaramu. Gengs Polda Metro Jaya akan menggelar operasi kemanusiaan jika terjadi kerumunan dalam aksi 18-12 di sekitar Istana Negara Jakarta Pusat. Seperti diketahui sebelumnya, Front Pembela Islam atau FPI dan Persaudaraan Alumni PA 212 direncanakan akan menggelar aksi di depan Istana Negara pada hari ini, Jumat 18 Desember 2020. Adapun tujuan dari tindakan yang berkaitan dengan penuntutan untuk membebaskan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab yang telah dilaporkan terkait kesalahan protokol di Petamburan beberapa waktu lalu. Kabar akan menggelar operasi kemanusiaan itu disampaikan langsung Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Mapolda Metro Jaya kemarin. Meskipun ada aksi, kami akan melaksanakan pelayanan, katanya dikutip Pikiran Rakyat Depok.com. Ditegaskan Fadil, keselamatan masyarakat adalah hal yang harus diutamakan, dan salah satu ancaman yang ditempatkan masyarakat saat ini adalah pandemi COVID-19. Keselamatan masyarakat menjadi hukum yang tertinggi. Sudah ada undang-undang kekarantinaan, kesehatan, wabah penyakit menular. Ada perda, pergub, instruksi gubernur, itu akan kita laksanakan dalam bentuk operasi kemanusiaan, kata Fadil. Gengs, dia pun memberi contoh klaster yang muncul di Tebet dan Petamburan yang terbukti sangat besar dan membahayakan keselamatan masyarakat. Akan kita laksanakan 3T, pengujian, pelacakan, dan perawatan, sehingga kerumunan bisa dikendalikan. Klaster Petamburan dan Tebet sudah membuktikan bahwa kerumunan sangat berbahaya, ucapnya menambahkan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus secara tegas tidak akan menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan atau STTP untuk aksi awal 18-12 di sekitaran Istana Negara, Jakarta Pusat. Tidak dikeluarkan, izin tidak dikeluarkan, tegas Yusri Yunus. Dijelaskan, pihak kepolisian tidak menerbitkan surat izin karena aturan protokol kesehatan yang melarang kerumunan di tengah masyarakat. Meski demikian, jika sampai terjadi kerumunan, maka pihak kepolisian akan secara persuasif membubarkan massa demi mencegah klaster baru COVID-19. Geng, selain Nikita Mirzani, ada Ferdinand Huta Heian di sana yang juga menyoroti rencana dari PA 212 dan juga FPI yang akan menggelar demo hari ini di depan Istana Negara. Melalui akun Twitter resmi @ferdinandheian3, dia menuliskan bahwa aksi itu merupakan bukti nyata bahwa FPI tidak peduli dengan keselamatan bangsa di tengah pandemi COVID-19. Ini bukti nyata, FPI ini tidak peduli dengan bangsa, tak peduli dengan keselamatan nyawa manusia lainnya di tengah pandemi, kata Ferdinand Huta Heian. Gengs, menurut Ferdinand, FPI dan PA 212 serta kelompok masyarakat yang akan melaksanakan aksi tersebut hanya peduli pada diri mereka sendiri. Menurut perkiraannya, tindakan tersebut akan menimbulkan kerumunan dan menunjukkan COVID-19 sebagai klaster yang baru. Dalam cuitan yang sama, ia menyatakan, padahal selama ini para pendukung Habib Rizik dan FPI selalu menyalahkan pemerintah terkait kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia yang tidak terkendali. Oke gengs, itu tadi informasi untuk hari ini. Mudah-mudahan rencana untuk mereka melakukan aksi tidak benar-benar dilaksanakan, dan jika benar-benar mereka tetap melaksanakan, otomatis mereka sudah siap dengan konsekuensi yang harus diterima. Jadi jangan lagi-lagi melibatkan HAM di dalamnya. See you with the next informasi. Ada Mimin dan ada GBFM di sini untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia. Bye. Indonesia bersatu, bersama kita bisa maju. Ingat itu. Bahwa kalian sudah melakukan kezoliman, itu justru menunjukkan bahwa hati nurani kalian sudah tertutup, ya, artinya dengan apa yang dialami oleh rakyat, dengan penderitaan rakyat itu. Cobalah jangan keji-keji, jangan kejam-kejam begitu. Berkuasa itu ada pertanggungjawabannya. Nanti kalian akan bertanggung jawab. Kalau sudah mati baru tahu rasa nanti kalian. Nah, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mau sampaikan himbauan pada para demonstran, ya. Hati-hati, besok itu akan banyak provokator, penyusup yang akan menggiring, ya. Saya mau ingatkan, besok itu banyak sudah digiring. Jadi sudah ada skenario, ini juga perlu bagi para demonstran, mungkin perlu disebarkan nantinya cuplikan ini, ya. Bahwa sudah ada upaya menggiring nanti para demonstran itu lewat